Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bencana longsor dan mitigasi apa saja yang harus dilakukan ketika bencana longsor terjadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifat Perdana Putra. Perkenalkan, saya Fiza Jaditunisa. Perkenalkan, nama saya Deprila Dilodin. Perkenalkan, nama saya Marcella Ayunandita Putri. Perkenalkan, nama saya Nikita Syahla. Perkenalkan, nama saya Clariza Elvira Zenia. Saya Raditya Maulana Febriansyah. Berikut videonya. Apa sih itu tanah longsor? Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong sendiri yaitu biasanya seperti hujan yang membuat tanah mengalir ke bawah. Dan yang kedua itu faktor pemicu. Faktor pemicu itu biasanya disebabkan oleh manusia yang menebang pohon dan sering mengeruk tanah. Selanjutnya, ada beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor. Berikut ada beberapa wilayahnya. Yang pertama ada Kabupaten Bogor, kedua ada Cianjur, yang ketiga ada Bandung, yang keempat ada Purwakarta, yang kelima ada Sukabumi, yang keenam ada Tegal, yang ketujuh ada Purbalingga, dan yang ke-8 ada Sumedang. Berikut beberapa penyebab tanah longsor, yaitu tingginya curah hujan, gempa bumi, tekstur tanah yang tidak padat, lereng terjal, penyusutan muka air danau atau bendungan, penggundulan hutan, batuan yang rapuh, juga beban berat pada tanah. Ada beberapa ciri-ciri penyebab tanah longsor. Yang pertama, setelah hujan biasanya muncul beberapa retakan sejajar dengan arah tebing di lereng. Kedua, mata air baru muncul secara tiba-tiba. Ketiga, tebing yang rapuh mengakibatkan banyak kerikil yang berjatuhan. Keempat, jika pada musim hujan terdapat genangan udara, maka menjelang bencana longsor, udara akan menghilang seketika. Kelima, bagian tanah mulai runtuh dalam jumlah yang sangat besar. Dan keenam, beberapa pohon dan tiang listrik mulai agak miring. Dan yang terakhir, halaman rumah ambles ke dalam tanah secara tiba-tiba. Pada suatu siang hari yang cerah dan tenang, namun terkadang berubah menjadi badai dan hujan angin secara tidak terduga. Hujan pun mulai meneteskan air terhadap permukaan bumi. Nah, apabila intensitas hujan semakin deras dan intensif, air pun akan terserap dan mempengaruhi beban di dalam tanah. Air pun mulai mengikis bagian permukaan dari bidang yang longsor. Kita bisa melihat bahwa semakin lama pohon akan kehilangan keseimbangannya. Hal itu dapat terjadi karena lereng mulai kehilangan kekuatan akibat beban yang berlebih. Sebelum akhirnya air menyusup ke batuan kedap air pada bidang gelincir, menyebabkan lereng kehilangan gaya penahan akibat beban di atasnya. Lama-kelamaan, tanah sudah tidak sanggup untuk menampung beban berat di atasnya. Sehingga, bidang gelincir tidak kuat untuk menahan beban dan terjadilah longsor. Nah, selanjutnya ada beberapa dampak negatif dan juga positif yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. Untuk dampak negatifnya, itu yang pertama, ada sanitasi lingkungan menjadi buruk, harga jual tanah menurun, infrastruktur di lokasi tanah longsor rusak, dan juga jalur transportasi terputus, serta perekonomian tersendat. Selanjutnya, ada dampak positif yang disebabkan oleh tanah longsor. Nah, yang pertama, itu ada kondisi tanah akan kembali menjadi gembur, terjadi perubahan tekstur tanah, dan mempercepat terjadinya proses peleburan atau peleburan batu dalam tanah. Terus juga masyarakat sadar pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan melestarikan hutan. Selanjutnya, munculnya motivasi atau penelitian oleh ahli geologi dan masyarakat tentang penyebab dan pencegahan tanah longsor. Selanjutnya, mitigasi tanah longsor. Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor dilakukan untuk meminimalisir risiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor sebagai berikut. A. Menghindari daerah rawan bencana longsor untuk membangun permukiman. B. Mengurangi tingkat keterjalan lereng. C. Membuat
terasering dengan sistem drainase yang tepat. D. Melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam. E. Mendirikan bangunan berpondasi kuat. F. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk dan melakukan regulasi permukiman gunung. G. Fasilitas umum atau lainnya di daerah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Dalam beberapa kasus, banyak wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami bencana tersebut seperti Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Purwakarta, Sukabumi, Tegal, Purbalingga, dan Sumedang. Beberapa dampak negatif dari tanah longsor yang memengaruhi kehidupan manusia sebagai berikut. A. Sanitasi lingkungan menjadi buruk. B. Harga jual tanah menurun. C. Infrastruktur di lokasi tanah longsor rusak, jalur transportasi terputus, dan perekonomian tersendat. Terdapat beberapa dampak positif dari tanah longsor yang memengaruhi kehidupan manusia. A. Kondisi tanah akan kembali menjadi gembur. Terjadi perubahan tekstur tanah dan mempercepat terjadinya proses peleburan batu dalam tanah. B. Masyarakat sadar pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan melestarikan hutan. C. Munculnya motivasi atau penelitian oleh ahli geologi dan masyarakat tentang penyebab dan pencegahan tanah longsor. Selanjutnya ada adaptasi longsor. Adaptasi longsor adalah serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian lingkungan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, ada penanaman beberapa pohon di lokasi yang terkena tanah longsor. Yang kedua, ada mencari tempat tinggal yang lebih aman. Ketiga, ada membangun bangunan berpondasi kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Apa sih alasan mengetahui mitigasi bencana longsor? Alasannya adalah mencegah atau meminimalkan terjadinya longsor, mengurangi dampak bencana, meningkatkan kelapisiagaan masyarakat, memperkuat ketahanan lingkungan, menyesuaikan diri dengan kondisi pasca longsor, mengurangi kerentanan, membangun masyarakat yang mandiri, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu dia penjelasan tanah longsor dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.